everyone, let me introducing myself first. My name is Gernia Desirianes. You can call me Gernia, and my NPM is 2441114. Jadi kita akan membahas tentang apa itu statistika, pengertian, penggunaan, jenis, skala, pengukuran, dan konsep-konsep dasar statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam analisis ekonomi, bisnis, sosial, hingga ilmu pengetahuan modern. Dalam konteks statistika ekonomi, statistika digunakan untuk memahami perilaku ekonomi, menganalisis data pasar, mengukur variabel ekonomi seperti PDB, inflasi, pendapatan masyarakat, dan membuat prediksi berdasarkan data historis. Tanpa statistika, proses perumusan kebijakan ekonomi maupun pengambilan keputusan bisnis tidak dapat dilakukan secara akurat. Secara umum, statistika adalah ilmu yang mempelajari, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendapatkan kesimpulan. Fokus utama statistika adalah mengubah data mentah yang tidak teratur dan sulit dipahami menjadi informasi yang terstruktur dan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang pertama, statistika sebagai alat pengelola data. Statistika menyediakan metode dan teknik membantu mengubah, mengumpulkan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Contohnya, dari data jumlah pengangguran di berbagai daerah, statistika membantu menemukan data rata-rata, tren, dan pola yang berguna bagi pemerintah. Lalu yang kedua ada statistika sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu banyak kebijakan ekonomi yang didasarkan pada analisis statistik, misalnya menentukan tingkat suku bunga berdasarkan data inflasi. Lalu, yang ketiga, statistika sebagai alat ilmiah, sebagai pendukung proses ilmiah dengan memberikan cara untuk menguji hipotesis dan memverifikasikan dugaan dan mengambil kesimpulan secara objektif. Lalu, yang keempat ada statistika berdasarkan fokus pada data, yaitu semua konsep dalam statistika berpusat pada data, baik data kuantitatif maupun kualitatif, dan dapat disimpulkan bahwa statistika tidak hanya sekedar angka, tetapi sebuah proses sistematis untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan membuat keputusan. Lalu, ada penggunaan statistika. Statistika memiliki fungsi yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam statistika ekonomi, penggunaannya bahkan lebih penting karena banyak indikator ekonomi yang dapat dianalisis melalui metode statistik. Berikut penggunaan yaitu statistik secara umum dalam konteks ekonomi. Yang pertama, ada penyusunan dan penyajian data. Dalam statistika membantu menyusun data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dalam diagram lingkaran, serta histogram atau tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menghitung ukuran pemusatan. Statistika digunakan untuk menghitung nilai tertentu yang mewakili data seperti rata-rata atau bisa disebut dengan mean, median, dan modus. Dalam ekonomi, ukuran pemusatan membantu memahami perilaku umum suatu variabel ekonomi. Contohnya, pendapatan rata-rata masyarakat, rata-rata pengeluaran, atau rata-rata harga barang tertentu. Yang ketiga, menghitung ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran menjelaskan seberapa jauh data menyimpang dari titik pusatnya, seperti range atau jangkauan, variance, dan standar deviasi. Ini penting untuk mengetahui apakah data homogen atau bervariasi. Dalam ekonomi, penyebaran pendapatan digunakan untuk mengukur ketimpangan. Lalu, ada penyajian hipotesis. Statistika memungkinkan peneliti menguji dugaan tentang populasi menggunakan data sampel. Contohnya, apakah tingkat pendidikan mempengaruhi pendapatan? Yang kedua, apakah program bantuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan? Melalui hipotesis, kesimpulan dapat diambil secara ilmiah dan terstruktur.
Lalu ada prediksi dan peramalan. Dalam ekonomi, prediksi sangat penting. Contoh prediksi statistik meliputi yang pertama, prediksi pertumbuhan ekonomi, yang kedua, prediksi inflasi, yang ketiga, prediksi permintaan konsumen. Lalu, yang keempat, prediksi harga komoditas. Lalu ada metode statistik seperti regresi, time series, dan moving average digunakan secara luas. Dan lalu ada pengambilan keputusan berbasis data. Statistika membantu pemerintah dan perusahaan mengambil keputusan berdasarkan bukti nyata, bukan hanya institusi semata. Contohnya, Bank Indonesia menggunakan data inflasi untuk menentukan suku bunga perusahaan dalam menentukan stok berdasarkan data permintaan. Lalu ada jenis-jenis statistika. Yang pertama, ada statistika deskriptif, yaitu contohnya adalah metode untuk mengumpulkan dan mengelompokkan, menyajikan dan menghitung data, sehingga memberikan gambaran umum tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi. Contohnya, menghitung median, dan modus, dan membuat grafik distribusi data, menyusun tabel frekuensi, serta mendeskripsikan pola data. Lalu, perannya dalam ekonomi adalah menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga, menyajikan data inflasi tahunan, dan juga menjelaskan jumlah wisatawan tiap bulan. Statistika deskriptif pada deskripsi data tidak hanya memberikan kesimpulan mengenai populasi yang lebih besar. Lalu ada statistika inferensial. Statistika inferensial berfungsi untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi berdasarkan data dan sampel. Kegiatan statistika inferensial meliputi yang pertama, estimasi parameter, yang kedua, pengujian hipotesis, yang ketiga, analisis regresi, dan yang keempat, prediksi berbasis model statistik. Peran dan model dalam ekonomi. Statistika inferensial yang pertama menentukan apakah data ada hubungan antara harga dan permintaan. Yang kedua, menentukan estimasi pendapatan per kapital populasi berdasarkan sampel. Yang ketiga, menguji apakah kebijakan subsidi efektif. Skala pengukuran dalam statistika. Skala pengukuran bagaimana data diukur dan teknik analisis apa yang boleh digunakan. Pemilihan skala yang tepat sangat penting agar analisis bisa valid. Terdapat 4 skala utama. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan kategori atau label. Yang kedua, tidak memiliki urutan. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya, seperti jenis kelamin, agama, warna, atau merek. Lalu yang kedua, ada skala ordinal, yaitu memiliki kategori dengan urutan. Interval tidak sama, contohnya seperti peringkat kelas, tingkat kepuasan, dan kelas sosial. Lalu, ada penggunaan statistik. Bisa dihitung dengan median dan modus, tapi tidak bisa digunakan dengan mean. Yang pertama, ada skala interval. Memiliki urutan dan jarak antar nilai sama. Tidak memiliki absolut, contohnya seperti suhu atau Celsius. Lalu, dapat dihitung dengan analisis yang diperbolehkan seperti mean, median, modus, dan varians. Lalu ada skala rasio. Memiliki semua sifat interval tapi tidak memiliki nol yang absolut. Contohnya seperti berat badan, pendapatan, dan jumlah produksi. Analisis paling lengkap seperti semua operasi matematika dan statistika dapat diterapkan. Dalam statistika ekonomi, skala rasio paling banyak digunakan karena variabel ekonomi seperti pendapatan, harga, dan produksi umumnya bernilai rasio. Lalu, ada populasi dan sampel. Populasi, seluruh objek atau individu yang menjadi perhatian penelitian.
Contohnya, seperti rumah tangga di Indonesia dan atau seluruh perusahaan manufaktur. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dianalisis. Fungsi-fungsi dari statistika yaitu yang pertama untuk mengorganisir data, seperti mengubah data mentah menjadi tabel dan grafik yang mudah dipahami. Yang kedua, untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis. Jadi, kesimpulannya adalah statistika adalah ilmu yang berperan sangat penting dalam kehidupan modern, terutama dalam bidang ekonomi. Dengan statistika, data mentah yang besar dapat dipahami dan digunakan untuk membuat keputusan yang akurat. Pentingnya statistika mencakup pengumpulan data, pengelolaan, analisis, penyajian, hingga menambah penarikan kesimpulan. Jenis-jenis statistika yaitu deskriptif dan inferensial. Skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Serta konsep dasar seperti populasi, sampel, variabel, dan teknik sampling yang merupakan fondasi penting yang harus dipahami oleh mahasiswa statistika ekonomi. Dan pemahaman statistika yang baik akan sangat membantu dalam menganalisis fenomena ekonomi, merumuskan kebijakan yang tepat, dan membuat prediksi yang lebih akurat untuk perencanaan di masa depan. So, that's all the material from me. Thank you.